Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Wiciraja dengan NIM 11231058. Di sini saya akan mempresentasikan konsep pajak penghasilan pasal 22. Nah, di sini apa itu PPh pasal 22? Definisi PPh pasal 22, pajak yang dipungut oleh bendahara atau pemungut pajak atas kegiatan transaksi tertentu, baik impor maupun pembelian barang. Selanjutnya ada fungsi withholding tax, berfungsi sebagai pemungutan pajak di sumbernya. Pajak dipotong langsung saat transaksi berlangsung oleh pihak pemungut. Yang ketiga ada tujuan pengawasan pajak, mengawasi dan menjamin penerimaan pajak negara dari transaksi tertentu agar tidak terjadi pengindaran pajak. Yang terakhir ada contoh entitas pemungut, instansi pemerintah, BUMN, dan badan usaha swasta tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Nah, di sini ada subjek dan objek pajak. Subjek pemungut, instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Yang kedua ada objek pajak, pembelian barang tertentu, impor barang, dan penjualan barang oleh pedagang besar yang dikenakan pajak. Yang ketiga ada contoh barang kena pajak, seperti bahan bakar, semen, baja, barang impor, dan komoditas tertentu yang masuk dalam daftar objek PPh pasal 22. Yang terakhir ada tarif berdasarkan transaksi. Tarif bervariasi sesuai jenis transaksi seperti impor, pembelian pemerintah, dan penjualan perdagangan besar memiliki tarif berbeda. Selanjutnya ada mekanisme dan perhitungan. Yang pertama ada withholding tax, yaitu pajak dipotong langsung saat transaksi terjadi oleh pemungut pajak yang ditunjuk sebelum pembayaran diterima oleh penjual atau penerima penghasilan. Yang kedua ada tarif pajak. Di sini tarif umum berkisar antara 0,3% hingga 1,5%, tergantung jenis transaksi dan subjek pemungut tarif. Impor dapat lebih tinggi sesuai ketentuan. Yang ketiga ada contoh perhitungan. Di sini pembelian barang senilai Rp1.000.000 dengan tarif 0,3% pajak PPh 22. Jadi 1 juta dikali 0,3%, hasilnya 3.000, dipotong saat transaksi. Yang terakhir ada kewajiban pemungut. Pemungut wajib menyetor pajak ke kas negara dan melaporkan pemotongan PPh pasal 22 kepada Direktorat Jenderal pada Pajak tepat waktu. Nah, di sini ada jenis transaksi dan tarif pajak pasal 22. Yang pertama ada pembelian pemerintah atau BUMN. Tarif 1,5% dari nilai pembelian berlaku untuk pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan BUMN. Yang kedua ada impor barang, tarif 2,5% dari nilai impor dikenakan atas importasi barang dengan API, angka pengendalian importif. Yang ketiga ada pedagang besar, tarif 0,3% dari penjualan berlaku atas penjualan barang oleh distributor atau perdagangan besar tertentu. Yang terakhir ada transaksi khusus. Tarif khusus sesuai peran berlaku misalnya bahan bakar, semen, dan komoditas tertentu lainnya. Selanjutnya ada kewajiban dan kebutuhan.
kepatuhan. Yang pertama ada memotong, menyetor bahan pajak. Pemungut wajib memotong PPh pasal 22 dan menyetor ke atas ke kos negara pada saat transaksi terjadi sesuai ketentuan. Yang kedua ada melaporkan ke DJP. Pemungut wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 22 pada Direktorat Jenderal Pajak secara tepat waktu dan akurat. Yang ketiga ada penyampaian bukti potong. Pemungut wajib menyampaikan bukti pemotongan pajak pada wajib pajak yang dipotong sebagai dokumen resmi transaksi. Yang terakhir ada sanksi kelalaian. Kelalaian dalam pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22 dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai UU Pajak. Ini adalah kesimpulan. PPh pasal 22 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang memastikan penerimaan negara dari berbagai transaksi bisnis dan impor. Pemungutan pajak memiliki tanggung jawab besar untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Pemahaman yang baik tentang mekanisme ini akan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban dan menghindari sanksi. Oke, sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang tidur gak bangun-bangun, biasanya ada dua kemungkinan. Tidurnya terlalu pulas. Oh, bukan ini. Putar lagu. Oasis itu Pak. Oasis itu benar oasis. Apa? Oasis. Apa Oasis? Labana Al